Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya di hari-hari sekarang ini? Saya berharap kita semua makin hari makin bersuka cita, makin semangat, selalu sehat, dan juga selalu ingat bahwa Tuhan menyertai kita semua. Nah, Bapak Ibu, tapi kadang kalau ada masalah, kalau ada hal-hal yang lagi jadi ada di dalam pikiran kita, hari-hari kita jadi nggak kelihatan bersuka cita. Kadang orang mungkin bilang, Bapak bisa bilang atau Ibu bisa bilang bahwa sedang baik-baik saja, sedang biasa saja, tapi raut wajahnya itu menunjukkan kalau kita lagi nggak baik-baik aja. Nah, kenapa tuh? Mari saya ajak kita semua coba melihat dan merenungkannya. Amsal pasal 4 ayat 23 sampai 27. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang mendengar dan merenungkannya. Jadi Bapak Ibu, jawabannya adalah soal apa yang ada di dalam hati kita. Jadi kalau hati kita isinya adalah soal kebencian, kemarahan, sakit hati, putus asa, tidak ada harapan, mudah menyerah dengan keadaan, kecewa, dan hal-hal negatif lainnya yang mestinya nggak perlu kita rasakan. Itu semua akan muncul, kelihatan dari apa yang juga kita perbuat. Ada sebuah kalimat bijak yang mengatakan kalau apa yang tampak di luar yang dari kita tunjukkan kepada banyak orang, itu sebetulnya mencerminkan apa yang ada di dalam. Itu berarti apa yang ada di dalam hati kita, isi hati kita itu secara tidak sadar sebetulnya terpancar lewat kehidupan kita. Kalau isi hati adalah soal kekhawatiran, ketakutan, maka hidup kita dan semua yang kita lakukan itu dasarnya adalah kekhawatiran, ketakutan, dan hal-hal negatif lainnya. Tetapi, kalau hati kita dipenuhi oleh Tuhan, kita beri tempat pada Tuhan di dalam kehidupan kita, maka hidup kita semakin hari juga semakin nyaman, semakin tenang, bisa menghadapi semuanya dengan baik. Karena apa? Karena Tuhan di dalam hati kita. Amsal itu adalah kumpulan kalimat bijak yang dimiliki oleh Salomo, seorang tokoh di dalam Alkitab yang dikenal sebagai orang yang paling bijaksana. Dia punya hikmat yang diberikan oleh Tuhan sehingga semua kalimat yang ia dapatkan itu berasal dari Tuhan dan juga bisa menolongnya menjalani kehidupan. Salah satunya adalah dengan menjaga apa yang ada di dalam hati kita. Amsal juga menuntun kita supaya kita selalu bisa hidup dalam kebenaran. Kalau ada banyak hal yang saat ini tengah menjadi pergumulan kita, yang lagi datang pada kita jadi masalah yang berat, bawalah kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa kita juga hidup bersama dengan Tuhan. Berdoa supaya hati kita ini makin bersih, hati kita ini makin dipulihkan. Kira-kira kayak orang kalau misalnya kita gitu ya, nggak sengaja kesandung dan jatuh. Di kulit kita itu ada luka. Kita berusaha mengobati supaya lukanya jadi sembuh. Itulah yang sebetulnya Tuhan juga lakukan di dalam hidup kita.
kita menjaga hati kita supaya tidak terluka. Jaga hati kita dengan cara berikan Tuhan tempat, biar Dia tinggal di hati kita. Hidup kita makin tenang, makin adem, tentrem. Semua bisa dihadapi dengan baik. Kita nggak lagi sembarang melakukan tindakan, ya. Kita nggak sembarang ngomong yang menyakiti hati orang, tapi justru Tuhan akan pakai kata-kata kita untuk jadi berkat, memotivasi orang-orang, kasih semangat buat mereka yang ada di sekitar kita. Mata kita dipakai oleh Tuhan untuk melihat lurus ke depan, melihat apa yang sudah Tuhan hadirkan buat kita. Kita makin semangat, makin siap menjalani kehidupan kita sehari-hari. Hari ini, Bapak Ibu, yuk kita sama-sama belajar supaya hati kita makin hari semakin bersih. Hati kita jaga benar-benar, supaya bukan semua hal yang jahat dari pikiran terus turun ke hati. Jangan biarkan Tuhan hidup di dalam hati kita. Pikirkan semua yang baik. Pikirkan semua hal di mana Tuhan juga bekerja dalam hidup kita. Ketika kita pikir soal usaha, pekerjaan, soal keluarga, doakan mereka semua. Doakan yang terbaik yang akan terjadi di dalam hidup mereka. Selalu berusaha rasakan sukacita dari Tuhan. Tuhan selalu kasih sukacita buat kita semua, itu berkat untuk kita semua. Dan biarlah makin hari kita selalu dimampukan oleh Tuhan untuk menjaga hati kita, sehingga hidup kita selalu terarah dan mencerminkan Dia di dalam keseharian kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau belajar untuk menjaga hati kami selalu bersih, selalu memberi juga tempat kepadamu, supaya apa yang kami lakukan, apa yang kami tunjukkan dalam hidup kami, betul-betul mencerminkan, menunjukkan bahwa kami mengasihi Tuhan. Dan kami mampu melakukan setiap firman-Mu, setiap perbuatan baik di dalam hidup kami semua. Pimpin dan sertai kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.